Ya, kesuksesan timnas Indonesia lolos putaran ketiga bikin netizen Malaysia iri. Kapan giliran kami? Sorotan media asing saat timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir, timnas Indonesia lolos putaran ketiga. Akankah Elkan Baga dipanggil Sinteyong lagi? Sementara itu, inilah pesan nyeleneh klub Martin Paes yang ikut merayakan kelolosan timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, netizen Malaysia dibuat iri dengan pencapaian timnas Indonesia yang sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka pun mengkritik FAM untuk fokus membenahi timnas Malaysia. Timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Filipina pada laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa kemarin. Hasil ini pun membuat tim Garuda lolos ke putaran ketiga dengan status runner-up. Secara luar biasa, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos. Negara lain seperti Filipina, Myanmar, Singapura, Vietnam, Thailand, sampai Malaysia seluruhnya gagal. Malaysia berakhir di posisi ketiga grup D meski menang 3-1 atas Chinese Taipei. Karena pada laga yang lain, Kyrgyzstan mengimbangi Oman dengan skor 1-1. Oman dan Kyrgyzstan yang melangkah ke fase berikutnya. Ya, kemenangan timnas Indonesia otomatis membuat Vietnam gulung tikar sebelum bertanding. Indonesia yang menemani Irak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala Asia 2027. Thailand bersua dengan Singapura di Raja Manggala National Stadium Bangkok pada Selasa 11 Juni malam. Bermain di kandang sendiri, Thailand mengunci kemenangan dengan skor 3-1. Tapi sayangnya, hasil ini tidak cukup membawa timnas Thailand untuk lolos ke putaran ketiga. Tim yang dijuluki Gajah Perang tersebut harus puas berada di urutan ketiga grup C dengan nilai 8, kalah head-to-head dari China yang menempati peringkat kedua. Keberhasilan timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapatkan banyak tanggapan dari netizen Malaysia. Mereka ikut merasa gembira sekaligus cemburu dengan keberhasilan timnas Indonesia. Bahkan beberapa warganet Malaysia juga langsung mengkritik federasi sepak bola mereka yaitu FAM. Berikut adalah beberapa di antaranya. Seperti tahniah Indonesia layak dipuji. Ya, Indonesia layak pusingan 3 kelayakan Piala Dunia 2026. Mereka juga mengesahkan tempat ke Piala Asia 2027. Dalam tahun ini saja mereka hampir menyentuh pentas Sukan Olimpik dan layak kepusingan 3 kelayakan Piala Dunia. Wah, tahniah Indonesia nih. Permainan cantik, player muda, berkebolehan memang layak untuk dipuji. Kemudian kritik PAM. PSSI, less meeting more work. Kemudian FAM, more meeting less work, kata netizen Malaysia sendiri. Tidak hanya itu, ada juga netizen Malaysia yang cemburu ya. Cemburu nih, tengok tim yang kita galakkan ranking dia di bawah kini mengetuk pintu prestige bola sepak lebih jauh dari kita. Sayang betul FA Malaysia selalu pancut awal, ujar mereka. Atau netizen Malaysia yang mengatakan jika Indonesia layak lolos. Meanwhile, Congress Indonesia, well, deserve emo, ujarnya. Atau netizen lain yang mengatakan, kapan giliran Malaysia? Waduh, Malaysia when nih, ujar mereka. Dan mereka juga mengatakan harusnya FAM merasa malu. Keberhasilan timnas Indonesia kini menjadi sorotan banyak media asing. Kesuksesan ini pun tidak luput dari sorotan media asing. Lalu apa kata mereka? Yang pertama, Vietnam Express. Kantor berita asal Vietnam yaitu Vietnam Express memberitakan kemenangan Indonesia atas Filipina dengan judul Indonesia beat Philippines to reach World Cup third qualifier for first time. Vietnam Express menuliskan sejak awal pertandingan Indonesia menunjukkan niatnya dengan bermain agresif. Hal itu dibuktikan dengan dominasi penguasaan bola sebanyak 61% di menit ke-35. Ya, meskipun pertahanan Filipina kokoh, Indonesia berhasil menciptakan gol. Pada babak kedua, pemain Filipina menggunakan gaya bermain yang cenderung lebih terbuka. Walaupun begitu, pertahanan Indonesia yang kokoh dapat menghalau serangan dan berhasil mempertahankan keunggulan. Selain itu, Vietnam Express juga menyinggung nasib Vietnam yang berada di posisi ketiga grup F dan dipastikan tidak akan melaju pada babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia.
Lalu yang kedua ada France 24. Ya, kantor media asal Prancis France 24 menuliskan keberhasilan Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam berita berjudul Indonesia Closer to Dream of World Cup After Beating Philippines. Dalam pemberitaan tersebut, France 24 memberitakan Indonesia hanya sekali maju ke ajang Piala Dunia di tahun 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. Media itu juga mengutip unggahan Presiden Joko Widodo yang meluapkan perasaannya atas keberhasilan Indonesia. Sungguh kemenangan yang luar biasa. Dengan prestasi ini kami semakin dekat dengan impian kami untuk bermain di Piala Dunia. Terus berjuang timnas Garuda, tulis Jokowi di media sosial Instagram resminya. Dan usai menekuk Filipina, ranking FIFA Indonesia juga diprediksi naik. Dan ini merupakan sebuah lompatan besar bagi tim asuhan Sinteyong. Lalu yang ketiga, The Korea Times. Sementara itu kantor berita yang berbasis di Korea Selatan, The Korea Times memberitakan keberhasilan Indonesia dalam artikel yang berjudul Korea Coach Indonesia Advance to Third Round in World Cup Qualification. Ya, The Korea Times menyoroti kepiawaian Sinteyong untuk meloloskan Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia. Media itu juga membandingkan timnas Vietnam yang sama-sama dilatih oleh pelatih Korea Selatan Kim Sang-sik. Menurut The Korea Times, Indonesia telah mengambil langkah besar sejak Sinteyong menahkodai timnas senior dan U23 pada Desember 2019. Naiknya jumlah peserta Piala Dunia 2026 yang semula 32 negara menjadi 48 negara membuat kuota Konfederasi Sepak Bola Asia bertambah 4 slot. Format yang diperluas itu memberikan peluang bagi negara-negara baru di Asia Tenggara seperti Indonesia. Ya, timnas Indonesia memang melaju lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaannya, akankah pelatih Sinteyong bakal kembali memanggil Elkan Baggett di babak selanjutnya? Ya, seiring kesuksesan ini, pertanyaan soal Elkan Baggett kembali mengemuka. Pasalnya Baggett tidak dipanggil Sinteyong ke dalam skuad untuk 2 laga pada Juni 2024. Polemik Baggett dimulai saat dia tidak bisa memenuhi panggilan untuk membela Indonesia di Playoff Olimpiade Paris 2024. Padahal Baggett tidak punya agenda dengan klub dan diketahui sedang berlibur di Maladewa. Dan ketika ditanya soal alasan dia tidak memanggil Baggett, Sinteyong memberikan jawaban mengambang. Ya, berlaga di putaran ketiga, Sinteyong tentu saja membutuhkan kehadiran para pemain terbaiknya. Pasalnya level lawan yang akan dihadapi skuad Garuda jauh lebih tinggi dan berkaca dari 2 laga melawan Irak dan Vietnam di Juni 2024 ini. Lini belakang Indonesia mengandalkan trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Dalam skuad pilihan Sinteyong sejatinya masih ada sosok Muhammad Ferrari. Kemungkinan besar Sinteyong akan kembali memanggil Baggett untuk menggantikan pos Ferrari. Baggett sendiri berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Premier League karena klubnya Ipswich Town sukses meraih tiket promosi. Meski begitu, bisa saja Kieran McKenna selaku manajer Ipswich akan kembali meminjamkan Baggett kepada klub lain di musim nanti. Dan FC Dallas yang kini diperkuat oleh kiper Martin Paes memberikan pesan nyeleneh saat merayakan kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam kemarin. Klub Major League Soccer atau MLS itu menuliskan kata kelas dengan 3 emotikon api dalam unggahan foto akun timnas Indonesia di media sosial X. Dalam laga tersebut, kiper Martin Paes tidak bermain. Dia tidak masuk skuad karena masih belum memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Paes memang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah pada 30 April 2024 lalu. Namun dia belum bisa membela skuad Garuda karena proses perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia masih terganjal aturan FIFA. Paes dianggap tidak memenuhi syarat FIFA untuk mengubah asosiasi karena masalah usia saat kali terakhir membela timnas Belanda di kelompok umur. Kiper yang pernah menjadi bagian dari FC Ultra ini sempat membela Belanda U21 di kualifikasi Euro U21 2021 ketika usianya sudah menginjak 22 tahun. Hal itu terjadi ketika Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 di 15 November 2020 lalu, di mana Paes mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter di bawah mister gawang John Orange. Saat itu Martin Paes yang lahir di 14 Mei di tahun 1998 tersebut sudah berusia 22 tahun. Dan situasi ini pun membuat Paes tak lagi memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Ya, meski terganjal aturan, PSSI diketahui terus berusaha agar Martin bisa memperkuat timnas Indonesia. Mereka disebut sudah menempuh jalur hukum dan membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS.